Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Siguntur Farm. Sahabat peternak tangguh di mana saja berada, kami mendoakan sahabat dalam kondisi sehat walafiat, kemudian tetap semangat untuk beternak. Oke, sahabat peternak tangguh, pada siang hari ini ya, ini kami kembali melakukan evaluasi ya, terhadap sapi yang 2 bulan kemarin itu sudah kita masuk kandang, dan alhamdulillah hari ini kita melihat progres cukup bagus ya. Ini kandangnya Siguntur Farm ya, di Siguntur Farm. Jadi kita sudah punya 7 ekor sapi. Jenis sapinya sapi Brahman, sahabat peternak tangguh. Nah ini siang hari ini kita ngasih makan. Jadi sistem manajemen kandang yang kita lakukan di Siguntur Farm itu dengan sistem pakan dengan silase. Artinya rumput gajah dan rumput odot itu kita silase, itu rumput itu kita cacah dan kita masukkan ke dalam tong. Ini kita punya tong biru ya. Di awal sapi ini makannya 1 tong untuk 1 hari, tapi dalam kurun waktu 2 bulan ini, 2 bulan berjalan, itu sudah konsumsi makannya meningkat. Artinya sapi sudah kita berikan 2 tong biru ini 1 hari untuk 7 sapi. Jadi ini kapasitasnya 150 liter, sahabat tertangguh. Kapasitas 150 liter. Tapi memang dasar sapi itu, sifat sapi itu memang cangok makan. Artinya sangat rakus dia makan. Oleh sebab itu ada beberapa prinsip yang mesti kita camkan ya. Artinya kita mesti lakukan atau terapkan di dalam manajemen kandang kita, bahwa sapi itu karena dia rakus mesti dikasih makan sekenyang-kenyangnya, artinya semampu kita. Oleh sebab itu kita sekarang sudah meningkatkan pakannya. Artinya awalnya 1 tong dalam 1 hari, sekarang sudah meningkat menjadi 2 tong. Dan itu kalaupun dia sanggup makannya kita kasih. Jadi makannya, sahabat peternak tangguh, itu bisa sebagusnya ya. Itu memang mesti prinsipnya harus konsisten ya. Kalau diberi pakan jam 7 pagi, ya tetap jam 7 setiap harinya kita kasih. Kemudian pada sore hari itu jam 4, kita kasih makan jam 4. Jadi 2 kali sehari. Tapi diberikan saat makan, itu mau sekenyang-kenyangnya. Jadi sistem di Siguntur Farm ini, sahabat peternak tangguh, itu selain pakan hijauan yang kita kelola secara silase, itu juga makanan tambahan yang lain ya, yang tidak kalah penting, yaitu pemberian makanan comboran ya. Ini masih comboran kita lakukan. Artinya kita mengkombinasikan pakan yang dihasilkan dari limbah pertanian. Jadi supaya harga pakan itu terjangkau, kita memanfaatkan ampas tahu yang kita beli dari pabrik tahu. Kemudian yang berikutnya kita tambah dengan bungkilan kopi ya. Bungkilan kopi, kemudian jagung. Selanjutnya tambah dengan mineral. Nah, mineral itu kita kelola sendiri. Ditambah dengan mineral, kemudian kita masukkan juga dalam tong biru. Dan itu kita lakukan secara fermentasi.
sehingga pakan tambahan itu bisa tahan lama ya. Artinya bisa 6 bulan, bisa disimpan dalam kurun waktu 6 bulan, artinya 4 tahun. Nah, jadi itu keuntungan kita menggunakan sistem secara modern ya, sistem pengelola pakan secara modern. Ya, insya Allah ini sangat bagus ya prospeknya sahabat peternak tangguh. Jadi segala sesuatu itu mesti kita mulai, dan selain kita mencari pengetahuan tentang peternakan, kita juga harus langsung mempraktekkan. Jika punya modal ya artinya ya tentu harus diawali dengan modal. Artinya mungkin di awal 1 atau 2 ekor. Nah, selanjutnya nanti ditambah. Tapi yang jelas bahwa dengan sistem pakan yang baik, kalau jenis sapi cross ya, ini apalagi ini Brahman atau Simmental atau Limousin, itu ADG-nya, artinya bobot dagingnya itu bisa naik 1 kilo lebih dalam sehari. Artinya 0,8 bahkan sampai 1,2. Bahkan dapat informasi terakhir kita bisa sampai 2 kilo 1 hari. Nah, ini sahabat peternak tangguh bisa bayangkan kita menciptakan daging dalam kapasitas 1 ekor sapi 1 kilo. Nah, bisa sahabat kalkulasikan berapa kita dapatkan dari hasil peternakan yang kita lakukan. Jadi memang yang mesti kita lakukan secara kontinu adalah memperhatikan pakan. Selain itu juga kita perhatikan adalah kesehatan ternak kita. Jadi di awal ini sahabat peternak tangguh, ketika sapi ini masuk ke kandang ini, itu diawali dengan pemberian obat cacing. Nah, kemudian yang kedua, ini sudah mendapat vaksinasi untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku, PMK. Nah, itu kita kerjasama dengan dinas peternakan. Artinya Puskeswan, kalau kita di Siguntur ini dekatnya di Puskeswan Tarusan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ing, Pak Isrizal yang sudah memfasilitasi vaksinasi PMK untuk Siguntur PAM. Terima kasih Pak Isrizal dan kawan-kawan dan tim ya. Terima kasih sudah membantu usaha peternakan kita, terutama untuk pencegahan penyakit mulut dan kuku. Mudah-mudahan kita di Kabupaten Pesisir Selatan dan Indonesia tercegah dari PMK. Karena memang PMK itu sangat merugikan sekali bagi peternak, sahabat peternak tangguh. Tentu kalau ketika terjadi PMK, itu sapi kita tidak mau makan, kemudian kukunya menjadi terluka, dan tentu saja bisa menyebabkan kematian pada ternak. Nah, kalau sudah kematian tentu kerugian besar ya, yang kita dapatkan. Ya tentu saja sahabat peternak tangguh, ketika kita mulai peternakan, itu baiknya kita bekerja sama dengan puskeswan terdekat. Jadi kita bisa mendapatkan bimbingan tentang peternakan. Kemudian ketika sapi kita mengalami masalah, ya, artinya bisa dipantau oleh kawan-kawan dari peternakan. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga kita tidak rugi ya dalam peternakan. Tapi yakin sahabat peternak tangguh bahwa usaha ini memiliki peluang yang sangat luar biasa. Ya, ini kemudian ketika masih makan ini memang sangat asik sahabat peternak tangguh ya. Melihat sapi yang makannya luar biasa, ini sangat lahap makannya.
Jadi ini sahabat peternak tangguh, ini yang sistem silase. Artinya kita tidak ngarit, tidak menyabit rumput tiap hari, tapi bisa kita programkan. Artinya tergantung jumlah tong yang kita punya. Apa mau sebulan sekali atau 1 minggu sekali bisa. Jadi itu hebatnya kalau kita menerapkan manajemen kandang dengan baik. Kemudian sahabat peternak tangguh, selain pakan, kebersihan kandang mesti kita perhatikan. Kemudian minum ya, mesti kita kasih secara rutin. Apalagi kita ngasih pakan tambahan yang bukan comboran. Tadi kalau comboran kita sudah campur dengan air. Jadi kebutuhan cairan untuk sapi kita bisa terpenuhi. Jadi sama halnya dengan manusia ya. Artinya sapi kita ini juga butuh air, dia butuh serat dari pakan hijauan, butuh protein, butuh karbohidrat, butuh lemak untuk pertumbuhannya. Tapi jelas bahwa protein itu sangat berguna dalam membentuk daging ya. Artinya mesti tinggi protein. Ya, artinya kalau dari ampas tahu itu sekitar 18 sampai 26% ya kandungan protein. Kemudian disupport lagi dengan cangkang kopi atau bungkil kopi ya. Itu bisa kita campurkan, itu semakin menguatkan. Kemudian dari jagung juga bisa kita tambahkan, kita buat sebuah adonan, itu kita berikan kepada sapi kita. Nah, sebagian review kandang yang kami lakukan di wilayah Pesisir Selatan, sahabat peternak tangguh, itu ada peternak kita yang memberikan dari sagu, kemudian dicampur dengan dedak. Nah, kalau kita lebih cenderung memanfaatkan ampas tahu. Jadi ampas tahu itu lebih mudah kita dapatkan dibandingkan dengan sagu. Artinya sagu itu agak repot kita mengelolanya, sahabat peternak tangguh. Jadi ya kami berbagi informasi, berbagi edukasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat peternak pemula, sahabat peternak tangguh dari channelnya Seguntur Farm. Tapi yang jelas bahwa prospek bisnis untuk sapi ke depan ya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketahanan pangan itu bisa kita atasi itu dengan kita berpartisipasi, artinya masyarakat berpartisipasi di dalamnya, yaitu dengan berternak, kemudian dengan pertanian. Ya, kita sendiri di Seguntur Farm selain melakukan usaha peternakan sapi, kita juga ada lahan pertanian itu gambir. Nah, gambir. Jadi kita menunggu panen gambir, kita juga melakukan usaha peternakan. Jadi itu tentu saja multi usaha, tentu hasilnya juga akan lebih banyak. Nah, ini peternak tangguh. Jadi kapan perlu jika kita punya lahan yang luas, itu sahabat peternak tangguh bisa melakukan usaha secara terintegrasi. Artinya antara pertanian dan peternakan. Jadi lahan pertanian itu bisa kita manfaatkan untuk menanam seperti mangga, durian, bisa menanam pokat. Nah, kemudian di bawahnya kita bisa tanam rumput odot atau rumput gajah. Nah, itu kita manfaatkan untuk pakan ternak.
Atau lahan yang ada kita manfaatkan untuk menanam jagung. Jagung artinya limbah dari jagung itu atau jagung itu sendiri bisa kita kelola untuk pakan ternak. Nah, kemudian ada hal yang lain ya, sahabat peternak tangguh, yang mesti kita di lahan pertanian itu kita juga bisa melakukan pembibitan. Ya, saya kira dari pembibitan itu bisa kita lakukan sistem cangkok, stek, yang banyak kita bisa dapatkan pelajaran itu dari channel-channel YouTube. Jadi kita bisa jual artinya bibit-bibit yang kita cangkok tadi, ya satu bibit saja dengan harga 10 atau 20 ribu itu sudah sangat menguntungkan sahabat peternak tangguh. Jadi itulah artinya usaha secara terintegrasi. Kemudian di lahan itu juga kita bisa manfaatkan untuk ternak ayam, ternak itik. Kalau ternak itik juga sangat menguntungkan sahabat peternak tangguh. Artinya kita bisa dapat gaji harian. Artinya dari satu telur saja itu dengan perkiraan harga 2.000 saja. Kalau 100 saja bertelur dalam satu hari, itu kita sudah dapat gaji 200.000 satu hari. Kita kurangi dengan harga pakan ya, artinya untuk pakan, anggaplah 50.000, artinya 150.000, atau 100 lah minimal. Itu sudah dapat untuk makan harian. Jadi itu pola pikirnya sahabat peternak tangguh. Kemudian mungkin sekitar lahan itu juga bisa kita peternak lele, kemudian tanam cabai rawit atau cabai setan, itu juga harganya tinggi. Kemudian limbah dari peternakan kita, sahabat peternak tangguh, itu kan menghasilkan pupuk tuh. Nah, pupuk itu kita gunakanlah untuk kita berikan kepada untuk lahan pertanian kita, untuk pertanian kita. Nah, juga itu luar biasa. Jadi itu sahabat peternak tangguh berapa ya edukasi, mungkin informasi yang bisa kami berikan pada konten video kali ini. Tonton terus ya, dukung kami untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat dari channelnya Seguntur Farm. Salam peternak tangguh dari channel Seguntur Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.